Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang first run Mizuno Wave Rebellion Pro 3. I've been treading water for some time, picking up the parts of my life. Didn't get to solve it this time. How am I to break apart? Don't tell me why we can't collide. Nowhere to run, nowhere to hide. Don't you feel it? On the break of dawn, I'll follow you to carry on. On the break of dawn, follow you to carry on. Till the break of Terima kasih banyak buat Starting Line yang udah ngirimin saya sepatu ini, tapi video ini nggak bisa diintervensi oleh siapapun karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Nia Lari. Kali ini kita kedatangan lagi dari keluarganya Mizuno Wave Rebellion Pro yang mana setiap saya megang sepatunya itu selalu hype banget, selalu semangat banget. Ini udah seri yang ketiga ya. Dari seri pertama saya nyobain Pro yang pertama, Pro yang kedua, dan ini Pro yang ketiga. Selalu bikin saya penasaran banget karena memang sepatunya itu nyentrik banget. Bener-bener di luar kebiasaan, kalau saya bilangnya selalu radikal. Sepatu yang nggak mau sama atau nggak mau ngikutin banget apa yang sudah menjadi paten atau patokan sepatu racing yang lainnya. Dari geometrinya aja, dari bentuknya aja udah kelihatan banget nyelenehnya. Tapi jangan salah sangka, jangan sampai mengelabuhi kalian dan berpikir bahwa performanya patut dikesampingkan. Oh jelas tidak. Sepatu ini setiap serinya selalu bikin saya takjub sih. Termasuk seri yang ketiga ini. Nggak usah lama-lama, langsung kita bahas mulai dari beratnya terlebih dahulu. Setelah saya timbang manual, ukuran saya 42,5. Ya, saya biasanya 42. Di sepatu ini saya 42,5 atau US 9. Biasanya 8,5. Itu beratnya ada di angka 215-an lebih lah. 217, 218-an. Yang mana termasuk sepatu racing yang ringan. Kalau di antara 200 sampai 250 itu kategorinya adalah sepatu lari yang ringan. Dan kalau racing shoes itu masih masuk banget ya. Biasanya racing shoes yang menurut saya kategorinya masih masuk di akal itu di bawah 230 gram. Kalau lebih dari itu udah agak aneh kalau dibilang racing shoes. Apalagi ini bukan ukuran biasa saya 42 tapi 42,5. Mungkin kalau ukuran normal atau ukuran 42 saya mungkin bisa jadi ya 200 di bawah 15 lah ya. Yang jelas secara berat sendiri sudah sangat meyakinkan. Lanjut ke uppernya. Untuk uppernya sendiri dia engineered mesh. Yang mana engineered mesh-nya ini sebenarnya mirip-mirip sama seri yang sebelumnya yaitu Mizuno Wave Rebellion Pro 2. Sama-sama nyaman, sama-sama lembut, sama-sama enak. Racing fit enak. Kemudian kalau saya pegang begini itu terasa banget lembutnya, fleksibelnya, dan membentuk kaki kita dengan sangat baik dan bener-bener racing fit gitu ya. Racing fitnya itu gimana ya? Pada saat kita kita butuh racing shoes itu kalau saya pribadi bener-bener suka yang bener-bener ngepas di kaki, bukan berarti sempit ya, tapi ngepas di kaki tanpa ada celah atau space, terutama di bagian kanan kiri atau atasnya. Tapi beda sama kalau yang panjang sepatu ya, kalau itu ukuran sepatu, size sepatu itu beda. Jangan sampai kalian berpikir ya berarti kalau racing fit itu sempit. Oh tidak, jelas itu berbeda. Feel racingnya itu kerasa banget pada saat saya masuk pertama kali itu dipeluk dengan sangat baik, membentuk kaki saya dengan sangat baik. Pada saat saya naikin pace-nya itu upper fit-nya juga sangat mendukung gitu ya, bukan yang ada space terus kita bikin oblok-oblok gitu istilahnya ya. Kemudian untuk
breathability-nya sendiri setelah saya tes dengan mesin asap dia termasuk bagus. Kurang lebih mirip-mirip lah performa breathability-nya sama dengan Wave Rebellion Pro 2 atau seri yang sebelumnya. Sama-sama bagus, ya udah lembut juga. Kemudian dia juga breathable. Kemudian kalau kalian penasaran kenapa saya upsize, karena pengalaman saya di 1 dan di seri yang kedua itu jempolnya itu agak sedikit nempel meskipun enggak yang sampai nekuk ya. Tapi kayak nempel aja. Jadi kayak ini jempol kaki saya gini. Yang lainnya itu aman-aman aja. Ada space-nya sedikit gitu ya. Kemudian yang jempolnya itu kayak nempel aja. Bukan yang sampai jempol saya nekuk begini. Tapi dia cuma nempel aja. Yang mana kalau dipakai jauh banget, long run gitu ya, itu bakal tetap mengganggu gitu. Nah, kalau pengalaman saya di dulu Maybank Marathon itu kilometer 30-an ke atas itu baru kerasa. Nah, makanya saya daripada beresiko, makanya akhirnya saya upsize di Wave Rebellion Pro yang ketiga ini. Kemudian di samping-sampingnya sini, itu nggak sekedar bahan engineered mesh upper-nya aja, tapi kayak ada tape-nya. Jadi kayak ada struktur atau apa ya istilahnya, ada layer sedikit tambahan yang mana garis-garis abu-abunya itu sama juga sebenarnya di seri yang sebelumnya sama, yang mana itu memberikan sensasi cengkeraman yang sangat baik di bagian punggung kaki, yang mana itu menjadikan kita nggak terasa goyangannya yang kalau secara geometri dari sepatunya ini kayaknya bakal goyang banget gitu ya. Tapi untungnya upper fit-nya bagus banget, sehingga kita menjadi merasa aman berlari di atas sepatu ini karena memang ya tape-nya yang di samping itu bekerja dengan sangat baik. Sebelum lanjut, yang penasaran belinya di mana? Belinya ada di Starting Line. Starting Line itu toko lari, bukan sekedar toko sepatu lari ya, tapi toko lari yang memenuhi segala kebutuhan lari kalian, mulai dari topi, kacamata, jersey kayak yang saya pakai ini, kemudian celana, kaos kaki, apapun lah, sampai sepatu yang mungkin mereknya jarang kalian denger, sampai yang udah familiar banget, yang susah kalian dapetinnya, ya semuanya ada di Starting Line. Dan udah pasti aslinya, pasti originalnya. Jadi jangan khawatir kalau kalian bingung-bingung beli sepatu lari yang asli di mana, ya jelas ada di Starting Line. Langsung kepoin aja, tokonya offline-nya juga banyak, nggak cuma di satu tempat. Tapi kalau kalian nggak bisa datang ke tokonya juga bisa langsung ke websitenya atau ke Instagramnya Starting Line aja. Lanjut ke lacing sistemnya. Lacing sistemnya ini tali sepatunya berbeda daripada seri sebelumnya, yang mana ini lebih baik ya. Seri sebelumnya itu saya keluhkan tali sepatunya yang sedikit terlalu tipis dan licin. Ini diperbaiki di seri yang ketiga ini. Menurut saya ini jauh lebih berisi, tapi nggak banyak-banyak banget karena ini racing shoes, takutnya keberatan. Tali sepatunya better, dan tali sepatunya kalau ditaliin juga mantep rasanya dibandingkan dengan seri yang sebelumnya. Untuk hole-hole-nya sendiri sebenarnya simple, nggak ada hal-hal yang aneh-aneh, bekerja dengan sangat baik. Sudah ada runners knot-nya, jelas kita butuh banget runners knot di sepatu ini untuk memberikan kestabilan yang benar-benar sedikit menjadi prioritas ya di sepatu ini. Karena kalau nggak ada kestabilan di bagian uppernya agak berat. Nanti saya jelasin kenapa. Kemudian untuk lacing sistemnya nggak ada masalah. Kemudian kita lanjut ke bagian tang atau lidah sepatunya. Lidah sepatunya sendiri dia minimalis ala racing shoes, jelas dia tidak ada hal-hal yang mengganjal atau nggak ada paddingnya sama sekali, tipis aja. Untungnya dia hole-nya di sini ada 3 ya, 1, 2, 3, yang mana sinkronisasi dengan tali sepatunya yang menjadikan dia stay di tempatnya. Di pemakaian pertama saya nggak ada masalah, nggak ada goyangan sama sekali untuk di bagian lidah, karena kalau lidah yang tipis gini biasanya berpotensi gerak kanan kiri, yang mana itu nggak nyaman, atau bahkan nyusut ke bawah gitu ya, itu juga nggak nyaman. Tapi untungnya bisa stay di tempatnya pada saat saya menggunakan lidah sepatu ini di pemakaian pertama, jadi aman aja. Kemudian lanjut ke bagian collarnya. Ya lagi-lagi minimalis karena ini racing shoes, ini yang saya harapkan. Jadi di bagian kanan kirinya tidak ada sama sekali padding, hanya di bagian belakang yang mana sinkronisasi sama heel counternya sebenarnya untuk ganjel. Kemudian untuk collarnya sendiri ya nggak bisa dibilang lembut-lembut banget, tapi sama sekali nggak mengganggu sih. Di mata kaki saya juga aman, nggak ada masalah sama sekali. Ya bekerja normal aja, nggak ada yang spesial, tapi bukan sesuatu yang bikin saya nggak enak atau nggak suka. Oke, lanjut ke heel counternya. Heel counternya di sini ada struktur yang
nggak banyak sih. Nggak bisa dibilang keras juga karena cuman gini dan bisa ditekuk-tekuk juga sebenarnya. Tapi udah bekerja dengan bagus loh. Saya juga heran, selain ada struktur di sini, di bagian heel counternya juga ada padding yang saya sebutin tadi, yang mana untuk ganjel tumit kita biar nggak gampang keangkat. Karena kalau udah keangkat, itu potensi heel slip, dan kalau udah heel slip, itu waduh nggak enak banget. Sedangkan perannya dari upper sepatu ini tuh vital banget. Jadi secara keseluruhan upper fit sepatu ini tuh bener-bener termasuk yang paling bagus yang pernah saya cobain sih. Ngefitnya itu enak banget, jadi pada saat saya pakai untuk ngegas gitu kayak ayo aja gitu. Kayak upper fitnya itu benar-benar mendukung kita untuk kecepatan yang tinggi sesuai dengan peruntukannya, dia adalah racing shoes. Lanjut ke midsole-nya, yang mana ini akan selalu menjadi perdebatan bagi semua kaum pelari gitu ya, yang mana geometrinya unik banget. Dia adalah smooth speed assist. Ini smooth speed assist itu geometrinya ya, yang mana heel-nya itu nggak ada, heelless atau tanpa heel, kepotong. Jadi kayak aneh gitu ya, nggak mungkin. Saya juga mikir dulu pertama kali sepatu apaan emang bisa lari di atas sepatu ini. Ternyata bisa, dan mempunyai keunikan tersendiri yang mana itu juga bisa sangat bermanfaat gitu ya. Geometrinya sendiri ini sedikit berbeda, sedikit kurang se-ekstrim yang pertama dan juga kedua. Kenapa? Yang pertama, jadi kalau yang seri sebelumnya, kalau dibandingkan sebelahan-sebelahan kayak gini, untuk di bagian heel-nya itu lebih ke belakang gitu ya, startnya. Kalau ini kan di sini nih. Nah, kalau misalnya seri kedua sebelumnya, seri 1 dan seri 2 itu agak ke depan banget. Jadi permukaan yang lurus itu lebih sedikit di seri sebelumnya. Ini lebih panjang, jadi lebih stabil untuk di bagian geometrinya sendiri. Kemudian di depannya juga sama. Depannya sendiri itu startnya itu lebih depan gitu ya. Jadi permukaan yang lurus lebih panjang. Cuman untuk toe off-nya sendiri yang terakhirnya ini itu lebih agresif jadinya. Kalau ini sedikit lebih landai depannya, kalau ini lebih ekstrim, cuman dia lebih panjang untuk yang lurusnya gitu ya. Jadi pada saat toe off-nya ujungnya begini, itu kerasa banget rocker teknologinya. Jadi pada saat kalian berlari dengan sepatu ini tuh terus kalau begini, itu kerasa kayak gelinding, kayak bola ya. Jadi dia prinsipnya itu kayak gelindingnya itu kerasa banget pada saat toe off. Itu rocker teknologinya bekerja dengan cukup ekstrim gitu ya. Meskipun sebenarnya kalau saya pribadi lebih suka yang agak jauh startnya, biar gelindingnya nggak terlalu harus ujung banget gitu ya. Udah ngerasain gelindingannya. Cuman sebenarnya kalau bisa memanfaatkan, kalau tahu sweet spotnya, ini lebih bisa memberikan efek stride panjang yang lebih enak sebenarnya gitu ya. Kemudian kita bahas foamnya sendiri. Foamnya juga berbeda. Ini adalah Mizuno Energy XP. Jadi racikan yang sedikit berbeda. Kalau ini Mizuno Energy Light Plus. Kalau secara fisik saya pegang itu juga berbeda ya. Yang ini lebih soft, lebih kenyal. Rasanya itu kayak lebih squeezy gitu ya. Lebih kerasa kekompres dan dekompresnya. Prosesnya itu lebih, energy return-nya itu lebih terasa menurut saya dibandingkan dengan yang Energy Light Plus. Energy Light Plus menurut saya lebih instan untuk feel kekompres dan dekompresnya. Energy return-nya lebih instan. Sedangkan kalau ini tuh lebih lambat, cuman lebih terasa efeknya gitu ya. Pantulannya lebih tinggi. Jadi foamnya itu memberikan efek energy return yang mantep banget menurut saya, dan nggak harus kenceng-kenceng banget untuk bisa mendapatkan efek daripada Ribbon Mizuno Energy XP-nya itu sendiri. Jadi lebih variatif pace-nya lah. Saya rasa pace 6 aja udah mulai kerasa. Oh iya, foam-nya sendiri ini ditujukan oleh teman-teman yang memang udah running foam-nya bagus ya. Apalagi geometrinya seperti ini, jadi nggak bisa semua orang pakai. Kalau kalian pakai heel strike, pelari pemula itu sering banget heel strike. Kalau heel strike seperti ini, itu bukannya ngebantu, malah bikin kalian terhalang stride larinya, atau langkah kakinya itu akan lebih terhalang. Kalau kalian mid strike lah, setidaknya mid strike kemudian atau forefoot strike itu bakal waduh enak banget. Jadi memang foam atau geometri yang ada di sepatu ini, smooth speed assist-nya itu nggak untuk semua kalangan ya. Ya memang bahkan Mizuno spesifik di sana ngasih kalau kalian larinya itu udah sampai di maraton itu 2 jam 30 menit, itu kenceng banget. Tapi saya pribadi nggak terlalu setuju sama itu. Toh teman-teman yang 3 jaman saya rasa masih bisa sangat memanfaatkan
geometri daripada sepatu ini. Oh ya, saya ukur manual dengan durometer, dia ada di angka 27-an, yang mana itu termasuk soft. Ya wajar ya, karena dari tadi kita bahas tentang softnya foamnya sendiri, dan softnya itu jauh lebih baik dibandingkan dengan seri-seri sebelumnya. Kenapa? Karena setelah saya berlari itu kayak memang stucknya tinggi, itu nyaman, tapi belum tentu pada saat kita berlari itu mendapatkan daya redam getaran yang bagus. Tapi di sepatu ini daya redam getarannya tuh bagus banget. Jadi kayak nggak rasa capek, dan kalian tidak akan merasakan tanah pada saat berlari di atas sepatu ini. Ground contact-nya kecil banget, jadi sama sekali nggak ada merasa nginjek apapun gitu ya. Selain foamnya, Mizuno Energy XP-nya yang wah, yang enak banget. Jadi kalian akan sedikit dimanjakan dengan foam sepatu ini. Jangan lupa di dalamnya ada Mizuno Wave yang warna hitam di spill sedikit, dan juga di bagian bawah. Mizuno Wave itu apa? Intinya seperti carbon plate ya. Tapi ini berbeda, bukan pure carbon plate, tapi nylon plate yang mana diinfuse oleh karbon. Jadi ada karbonnya diinfuse di sana, yang mana basic utamanya adalah nylon plate, yang mana fungsinya sebenarnya sama untuk memberikan kestabilan dan juga energy return. Jadi Mizuno Energy XP foamnya itu dipadukan dengan plate yang ada di sini, yaitu Wave, Mizuno Wave namanya. Secara tekstur, secara konturnya itu memang memberikan kestabilan dan juga energy return. Jadi di sinkronisasi itu menjadikan sensasi yang mantap banget. Pada saat kalian dikasih pace 4 gitu ya. Wah itu enak banget rasanya itu. Feel decompress-nya itu mengingatkan saya sama feel-nya Asics Nova Blast 3 kayak trampolin, tapi lebih ganas gitu ya. Jadi jarang ada racing shoes yang feel decompress-nya seperti ini. Biasanya itu instan. Jadi kayak pada saat kekompres langsung strap, langsung kerasa energy return atau apa ya, kayak responsifnya itu terlalu ekstrim. Kadang kita merasa enak, kenceng, tapi di kaki juga terlalu berat gitu ya. Tapi kalau di sepatu ini tuh kayak kita bisa menikmati, bisa enjoy reboundnya gitu. Kalau kalian nyobain sepatu ini tuh kalian akan merasakan lari yang ada pantulannya beneran tuh ya. Bener-bener sepatu ini seperti itu sih rasanya. Lanjut ke outsole-nya. Untuk outsole-nya sendiri ini sebenarnya sama, masih dengan seri sebelumnya. Dia pakai G3 rubber, hampir full cover dikasihnya semuanya, dan ya bentuknya teman-teman bisa lihat sendirilah. Jadi kayak ada gigi-giginya gitu. Agak sedikit berbeda dengan sepatu racing yang lainnya yang biasanya dikasihnya itu setipis mungkin. Ini termasuk tebel sih untuk racing shoes. Durability-nya saya yakin lumayan panjang. Dan untuk gripnya sendiri ya saya udah pengalaman 3 sepatu dengan pattern yang seperti ini. Yang Rebellion Pro 1, 2 dan juga yang ketiga itu sama. Intinya pada saat kalian belokan kalian akan merasa aman banget, cengkramannya enak. Kemudian dia pada saat hujan itu saya tidak merasakan slip yang separah sepatu-sepatu racing yang lain yang biasanya agak soft patternnya ya. Nggak semuanya bisa semencengkram G3 rubber yang ada di Mizuno Wave Rebellion Pro 3 ini. Jadi lumayan sedikit lebih bagus dibandingkan dengan yang lainnya ya. Meskipun nggak semuanya akan bisa suka karena modelnya yang seperti ini kayak apa ya, nggak mulus gitu, jadi kita akan pada saat teman-teman berlari di area yang benar-benar mulus itu akan kerasa titik-titiknya ini sedikit, cengkramannya itu kayak ada di banyak tempat gitu ya, cakarnya banyak gitu loh. Kalau saya sendiri malah enak ya, kayak merasa aman banget pakai outsole sepatu ini, jadi kayak nggak mungkin kepleset lah gitu istilahnya. Jadi apalagi yang dikasih seperti ini, dan ini termasuk lumayan tebel untuk kategori racing shoes. Racing shoes itu memang bukan untuk semuanya, apalagi sepatu ini. Jadi ini bener-bener bagi teman-teman yang suka challenge, yang suka sensasi yang berbeda dari yang lainnya, dan kalau memang running formnya udah bagus. Karena kalau misalnya running formnya masih nggak bagus,
nggak bisa konsisten running formnya, saya rasa nggak akan bisa memanfaatkan potensi terbesar daripada sepatu ini. Jadi memang agak spesifik ya. Tapi kalau kalian bisa mendapatkan sweet spot sepatu ini, saya yakin kalian akan mendapatkan personal best juga nggak akan susah kayaknya ya. Sepatu ini tuh memang ekstrim, sesuai namanya rebellion. Dia rebel, dia nggak mau mengikuti paten, keluar dari jalur gitu ya. Tapi kalau kalian bisa memanfaatkannya, kalian akan mendapatkan sepatu yang sangat luar biasa. Saya rasa itu saja yang bisa saya bahas dari first run impression Mizuno Wave Rebellion Pro 3 ini. Tapi balik lagi, itu semua adalah pendapat pribadi saya. Jadi teman-teman boleh banget setuju. Kalau ada koreksi, masukkan pertanyaan dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Nia Lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.